teman-teman, tahukah kalian bahwa jantung manusia tidak pernah berhenti bekerja dan berdetak? Nah, jantung manusia berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Hebat bukan? Jadi, suara detak jantung manusia yakni luk-duk. Jadi, jantung memompa sekitar 5 liter darah per menitnya dan mengalirkannya ke seluruh sistem pembuluh darah dalam kurun waktu 20 detik. Dan menariknya, ukuran jantung manusia hanya sebesar kepalan tangan manusia. Nah, organ sekecil ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa, yakni jantung manusia mampu memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia dan memastikan setiap sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang tercukupi. Jadi, di sini kelompok kami membuat media pembelajaran 3 dimensi jantung, yakni mengetahui anatomi jantung, detak jantung, dan sistem peredaran pada jantung. Nah, untuk lebih jelasnya, let's go kita mulai pembahasannya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada mekanisme detak jantung pada manusia. Untuk prosesnya kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, baik, untuk mekanisme detak jantung manusia itu dimulai dari SA node, di mana nanti SA node itu adalah pemacu jantung alami atau pacemaker yang akan menghasilkan impuls listrik yang menyebabkan kedua atrium itu berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel. Nah, nanti setelah ke SA node AV node akan terbuka, di mana nanti AV node akan menerima impuls dari SA node lalu menunda impuls sesaat agar ventrikel itu mengisi waktu untuk terisi darah secara penuh. Nah, setelah itu berkas His dan juga serabut Purkinje akan mengantarkan impuls ke seluruh dinding ventrikel dan menyebabkan ventrikel itu berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Baik, untuk siklus jantung itu ada diastol dan sistol. Nah, diastol itu terletak di kedua atrium kiri sehingga nantinya aliran darah itu masuk ke atrium lalu ia akan relaksasi untuk mengisi semua katup jantung itu terisi darah. Maka ia akan terjadinya sistol, di mana nanti akan terjadinya kontraksi sehingga darah yang ada di atrium akan memompa darah ke ventrikel. Nah, setelah nantinya ventrikel terisi, ia akan melakukan relaksasi, lalu nantinya sistol ventrikel akan mengisi dan melakukan kontraksi sehingga nantinya ventrikel di sini akan mendorong darah ke seluruh tubuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke mekanisme detak jantung. Nantinya di permukaan jantung ini kita bisa melihat bagaimana jantung berdetak. Nanti ia akan memompa jantung, karena jantung berkontraksi, maka ia akan berdetak. Baik, sebelum kita menuju demonstrasi atau bagaimana jantung tersebut dapat memompa darah, kita perlu tahu struktur-struktur apa saja yang ada pada jantung. Let's go, kita lihat bagaimana struktur-struktur jantung tersebut. Baik, kita akan masuk ke struktur jantung. Jadi, struktur jantung itu terdiri dari 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Apa sih fungsi dari atrium kanan? Fungsi dari atrium kanan yaitu untuk menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Sedangkan atrium kiri, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Darah yang sudah berada di arteri kemudian akan diteruskan melalui katup-katup yang ada pada jantung. Apa sih fungsi dari ventrikel kanan? Ventrikel kanan ini berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Melalui apa? Melalui arteri pulmonalis. Nah, sedangkan ventrikel kiri itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, melalui apa? Melalui aorta. Nah, kemudian darah itu memiliki katup-katup. Katup yang pertama adalah katup trikospid, katup pulmonalis, katup aorta, dan katup mitra. Apa sih fungsi dari katup-katup tersebut? Fungsinya agar darah dapat mengalir dalam satu arah atau searah. Septum. Apa septum ini? Septum ini merupakan sekat-sekat pada jantung. Fungsinya agar darah yang miskin oksigen dan kaya oksigen tidak bercampur. Nah, itu dia bagian-bagian dari jantung. Jika jantung memiliki struktur lengkap, maka fungsinya akan berjalan dengan efisien. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media sistem peredaran darah di jantung. Sebelum saya mendemonstrasikan, sedikit menyampaikan bahwa cairan yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa darah yang miskin oksigen,
Sedangkan cairan yang berwarna merah ini menunjukkan darah yang kaya oksigen. Baik, selanjutnya adalah bagaimana aliran darah di dalam jantung. Yang pertama adalah ketika darah yang miskin oksigen itu melewati vena cava superior menuju vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan itu akan melewati katup triskupit. Kemudian dari katup triskupit ini akan melewati ventrikel kanan. Nah, ketika ventrikel kanan ini berkontraksi, maka aliran darah itu akan menuju ke katup pulmonalis. Dari katup pulmonalis akan menuju ke arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis ini akan menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru itu darah yang akan melepaskan karbon dioksida dan akan mengambil oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen tadi akan masuk kembali ke dalam jantung menuju vena pulmonalis. Dapat dilihat alirannya. Dari vena pulmonalis itu akan melewati atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri itu akan melewati katup mitral. Dari katup mitral itu akan menuju ke ventrikel kiri. Nah, ketika ventrikel kiri ini berkontraksi, itu akan melewati katup aorta menuju ke aorta. Nah, dari aorta itu akan menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika nutrisi dan oksigen itu akan dialirkan ke seluruh tubuh, sudah dilepas ke seluruh tubuh, darah yang miskin oksigen nantinya akan kembali ke jantung dan diedarkan kembali ke dalam jantung dan akan diedarkan kembali melalui vena cava superior. Baik, itu merupakan bagaimana cara penggunaan media aliran jantung di dalam tubuh manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi di SMA Negeri 2 Singaraja, diketahui bahwa sekolah telah memiliki beberapa media pembelajaran 3 dimensi, seperti model kulit, tengkorak, dan jantung. Namun, jumlah media yang terbatas menyebabkan siswa kesulitan mengamati media secara langsung, terutama pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Oleh karena itu, pembelajaran lebih sering menggunakan media PowerPoint yang dilengkapi gambar, video, dan ilustrasi anatomi. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sarana praktikum, khususnya mikroskop, meskipun beberapa alat praktikum seperti alat penentuan golongan darah telah tersedia. Terkait media 3 dimensi yang dapat mensimulasikan aliran darah pada jantung, narasumber menyatakan bahwa media tersebut belum tersedia di sekolah. Menurut narasumber, media tersebut berpotensi membantu siswa memahami jalur peredaran darah secara lebih konkret, karena kan selama ini siswa umumnya hanya mempelajari konsep tersebut melalui gambar ataupun sumber dari internet. Jadi, berdasarkan penjelasan dan demonstrasi yang telah dilakukan menggunakan model 3 dimensi jantung dan aliran darah. Nah, di mana dapat disimpulkan bahwasannya jantung merupakan organ vital yang berperan sebagai pusat sistem peredaran darah manusia. Jantung bekerja secara terus-menerus dengan menghasilkan denyut yang teratur dan memompa darah dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, di mana sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel tubuh itu dapat terpenuhi. Nah, melalui media yang telah kami buat ini, struktur anatomi jantung seperti atrium, ventrikal, katup jantung, serta pembuluh darah utama itu sendiri dapat diamati dengan lebih jelas. Nah, selain itu, proses aliran darah yang terjadi di dalam jantung dan ke seluruh tubuh itu dapat dipahami secara lebih konkret melalui simulasi yang ditampilkan pada model itu sendiri. Nah, di mana fitur denyut jantung yang disertakan juga itu dapat menggambarkan bagaimana sih jantung itu bekerja sebagai pompa utama dalam menjaga kelancaran sirkulasi darah. Nah, dengan demikian, media pembelajaran ini tidak hanya membantu memvisualisasikan struktur dan fungsi jantung saja, akan tetapi juga mempermudah pemahaman mengenai mekanisme peredaran darah manusia secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Nah, dengan ini diharapkan media ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam mempelajari sistem kardiovaskular dan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung itu sendiri. Jadi, terima kasih.